Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tetap semangat, tetap bersyukur, bergantung, dan selalu berharap kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang khususnya jemaat yang telah mendukung untuk pelayanan radio Epiginosko, peremajaan radio alat-alat kami karena sudah 15 tahun alat-alatnya kita gunakan. Radio Epiginosko sudah mengudara dari tahun 2006. Banyak orang sembuh, dikuatkan, dihiburkan, bahkan banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kami menikmati bagaimana banyak juga orang-orang yang datang berjemaat di gereja karena pelayanan Radio Epiginosko. Karena itu kita doakan supaya peremajaannya, tiang-tiangnya, kabel-kabelnya, karena ini kita gunakan sarana untuk Injil di udara. Dan kita kembali akan belajar perbedaan, kesimpulan. Saya menyimpulkan kesombongan dan kerendahan hati. Lawan daripada kesombongan, kerendahan hati. Kerendahan hati lawannya kesombongan. Dan kesimpulannya kita sudah belajar yang pertama bahwa orang yang sombong, bedanya dengan orang yang rendah hati. Orang sombong mengambil otoritas, tidak sabar, tidak percaya dengan janji Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, dia tidak mengejar dan mengambil, merebut otoritas. Iblis mengambil otoritas, coba mengambil, dia tidak menunggu. Padahal otoritas itu tidak diambil, tapi diserahkan, dipercayakan. Yang kedua, kita sudah belajar kemarin, orang rendah hati tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang terjadi di luar hidupnya. Pikiran dan perasaannya lebih dikuasai oleh firman. Orang sombong, dia sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar. Pikiran perasaannya naik turun ketika dia melihat mungkin ada orang tidak menghargai dia, tidak ngomong baik dengan dia. Dia sudah terganggu. Jadi dia sangat terganggu sekali orang sombong dengan apa yang terjadi di luar. Nah, yang ketiga yang kita ingin pelajari hari ini, kesimpulan daripada orang yang sombong dan rendah hati adalah dia mengalami yang namanya remuk. Istilah kami remuk. Dalam diri kita ada bau harum Kristus, seperti wanita yang membawa minyak narwastu itu, dan dia memecahkan di bawah kaki Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini, Yesus berkata bahwa dia di mana saja Injil diberitakan, wanita ini akan diceritakan kembali. Beda dengan Yudas yang melihat bahwa seandainya ini dijual jadi uang, dan uangnya cukup banyak, bisa dibagi-bagikan dengan kepada orang miskin. Tapi wanita ini bisa melihat sesuatu yang lebih daripada sekedar nilai uangnya. Dia pecahkan minyak narwastu itu sehingga bau harumnya kemana-mana, semerbak dan mahal sekali. Dalam diri kita adalah bejana, tanah liat. Dalam diri kita ada bau harum Kristus, ada minyak narwastu, ada kehidupan Kristus yang begitu berharga. Tetapi seringkali karena kita tidak remuk, tidak pecah kedagingan kita, maka bau harum Kristusnya tidak tercium, tertutup yang kelihatan diri kita. Kita terus bukannya semakin berkurang-kurang, tapi kita yang semakin bertambah-tambah. Orang sombong, dia semakin menampilkan dirinya, kekuatannya, kehebatannya. Tapi orang yang rendah hati, dia semakin tidak kelihatan. Dia hanya ingin menunjukkan Yesus kepada dunia ini. Kita hanya seperti suara yang berseru-seru di padang gurun, tidak kelihatan, tapi ada suara. Dan biarlah kita mengizinkan Tuhan bertambah-tambah, kita berkurang-kurang. Yesus bertambah besar, kita bertambah kecil. Karena itu perbedaan atau kesimpulan daripada kesombongan dan kerendahan hati adalah kita mengalami yang namanya peremukan. Atau orang yang rendah hati responnya tetap di dalam kebenaran. Ketika dia dapat tekanan, dia tidak merespon secara daging, tetapi responnya adalah dia tetap punya kasih dan penerimaan. Dia tetap punya penundukan diri. Dia tetap punya ketaatan. Bukan sebaliknya, pemberontakan atau mengikuti keinginan daging, kemauan diri sendiri. Orang-orang yang rendah hati merespon di dalam kebenaran. Dia tidak terpancing emosi, sakit hati, marah, menghakimi, menyerang orang, tetapi dia tetap punya namanya kasih dan penerimaan. Coba kita baca sebentar dalam 2 Korintus 4 ayat 7-12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Lihat, Paulus betul-betul ingin menunjukkan Kristus, menunjukkan Allah. Semua yang ada pada kita, pada dirinya, itu tidak berasal dari dirinya, tetapi berasal dari
daripada Allah sendiri. Ingat, semua pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, semua yang ada pada kita. Ingat, bukan karena kita pintar dan hebat. Saya menyadari di titik ini, semua yang saya lihat, saya rasakan, saya alami, saya terima dari Tuhan. Kalau saya renungkan, gak ada sedikit pun perbuatan saya. Benar-benar Tuhan. Karena itu, Paulus berkata bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Lihat, ketika dia mengalami persoalan, dalam segala hal, bukan satu hal, segala hal ditindas. Tapi dia berkata, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, tapi dia tetap percaya. Dia tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Lihat bahwa Paulus betul-betul orang yang hidup dalam kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri. Dia berkata, hidup adalah bagi Kristus. Kalau aku masih hidup, aku harus memberi buah. Dia tidak menghiraukan nyawanya demi rencana Allah digenapi. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu, kerendahan hati kita semakin nyata, dan kita bisa lihat cirinya adalah kita mengalami proses yang namanya peremukan. Kita merespon dengan benar, tidak respon yang keluar ketika menghadapi tekanan, hal-hal yang tidak ideal, daging kita keluar. Karena itu, biarlah kita mengikuti keinginan roh, sehingga kita tidak mengikuti, menggenapi keinginan daging. Keinginan roh, damai, sejahtera, sukacita, pengampunan, kasih. Keinginan daging, amarah, percideraan, perpecahan, penghakiman, ingin balas dendam. Saya berdoa, kita adalah orang-orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.